Padahal udah jam berapa nih Kak Maria? Udah jam 8 loh, Kak. Aduh, kemana ya mereka? Ada lihat nggak? Coba kita lihat dulu. Gak lihat nih di mana ya? Gimana ya adik-adik kita? Kakak coba lihat sana deh. Mereka kayak di situ loh. Oh iya di sana. Oh, bentar ya, Kak. Saya panggil. Oke, Kak. Ayo semua di sini kita berbaris adik-adik. Nah, sudah kelihatan ya semuanya ya adik-adik. Nah, adik-adik kami semuanya. Hari Minggu ini hari Minggu biasa yang keberapa? Hari Minggu biasa yang ke-22. Dengan tema Memberi tanpa mengharapkan imbalan. nah, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya, Kana kasih uang 1.000 kepada si Biko karena nggak ada makanan ataupun minuman. Kana harus minta itu kembali. Tidak. Memberi tanpa mengharapkan Imbalan. Nah, adik-adik sekami, sekarang kita akan mulai minggu gembira. Let's go! Adik-adik sekami, lagu pembukaan kita dengar dia panggil nama saya. Musik.
Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini, pada Minggu Gembira ini, sebelum kita memulai Minggu Gembira ini, marilah alangkah lebih baiknya kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari kanis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Bapa atas berkat yang telah kuberikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Bapa, terima kasih atas berkat yang telah kuberikan kepada kami hingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Jagailah kami Bapa pada Minggu Gembira. Pada Minggu Gembira ini Bapa, berkatilah adik-adik kami supaya selalu senantiasa memberi tanpa mengharapkan balasan, memberi tanpa mengharapkan belas kasih dari orang lain. Ajarilah adik-adik kami kiranya senantiasa dan mau mengikuti ajaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, demi Kristus Penentara kami. Amin. Adik-adik sekami, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita gerak lagu mewartakan. Musik. Sukacita dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Adik-adik sekami, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari diambil Alkitabnya masing-masing. Silahkan dibuka kitab Lukas. Adik-adik, diambil Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 1, kemudian dilanjut ayat 7 sampai ayat 14. Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut kitab Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Buat tanda salib di kening, di mulut, dan juga di dada. Kak Ana akan membacakannya ya adik-adik. Adik-adik bisa membacakan di rumah masing-masing. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin
dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik sekami. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 1, kemudian dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Kira-kira adik-adik sekami yang ada di rumah, apa sih maksud firman Tuhan kita hari ini? Sesuai dengan tema kita, segala yang kita berikan kepada sesama, janganlah adik-adik meminta balasannya, apalagi ketika mengundang orang banyak. Nah, sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini, dikatakan, siapa ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hendak kita undang dalam sebuah perjamuan? Ayo, siapa kira-kira yang harus kita undang? Nah, di situ sudah ada Kak Ana lihat adik-adik yang berdiri, udah mengangkat tangan dan mengatakan, saya tahu Kak Ana. Benar sekali, yang harus kita undang dalam bacaan firman Tuhan hari ini ialah orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh. Kenapa Kak Ana? Kira-kira siapa yang tahu? Kenapa bukan saudara-saudara kita yang tidak cacat? Kenapa saudara-saudara kita yang tidak lumpuh? Kenapa harus mereka yang kita undang? Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, jangan engkau undang saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu yang kaya. Kenapa? Karena mereka akan membalaskan itu semua kepada kamu. Nah, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, jangan kamu undang mereka. Kamu undanglah saudara-saudaramu yang memiliki atau membutuhkan apa yang tidak ada dari mereka, seperti orang cacat tadi, seperti orang lumpuh tadi. Nah, kenapa kira-kira kita harus
mengundang mereka. Nah, ketika kalian mengundang mereka, apakah kalian mengharapkan imbalan? Apakah mereka bisa langsung tentu memberikan hadiah mewah kepada kalian semua? Tetapi mereka bisa memberikan doa. Doa yang tulus, doa yang ikhlas. Supaya apa? Supaya kalian diberikan rahmat kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, kesetiaan, dan juga rahmat cinta kasih dari Tuhan yang bisa kamu berikan kepada semua orang. Jadi adik-adik sekami yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, marilah buatlah suatu perjamuan, ya, perjamuan makan malam. Nah, adik-adik tentunya belum bisa membuat perjamuan makan malam tanpa orang tua. Tetapi ketika adik-adik ada mengundang teman-teman ataupun saudara kalian yang ada di sekolah dalam perayaan ulang tahun. Nah, apakah yang ada di benak adik-adik? Apakah kado? Coba siapa yang ada di benaknya itu kado? Nah, kelihatan kan yang sudah ngangkat tangan kan adik-adik sekami? Ya, sebagian kalian itu mengharapkan adanya sebuah kado. Kalau bisa isinya mobil-mobilan, ya, atau yang lain. Tetapi ketika kalian mengundang orang yang seperti pada bacaan hari ini, apakah kalian paksakan mereka untuk memberikan hadiah kepada adik-adik sekami? Ayo dijawab. Ya, ada yang mengatakan tidak. Itu baru yang baik. Itu baru yang diinginkan Tuhan. Ya, adik-adik sekami, kalau kalian mengundang seseorang untuk datang ke tempat kalian, mau baik itu makan, janganlah kalian mengharapkan yang lebih. Tetapi harapkanlah kalian didoakan senantiasa, supaya kalian diberikan rahmat kesehatan. Apalagi nih yang ada di rumah masing-masing orang tuanya sudah memberikan uang jajan, orang tuanya sudah memberikan makan, minum, yang 4 sehat 5 sempurna, diantar ke sekolah, dijemput pulang sekolah. Nah, apa yang diminta oleh orang tua kalian? Apakah orang tua kalian mengharapkan imbalan? Tentu tidak. Kenapa adik-adik sekami? Karena cinta orang tua kalian kepada kalian semua itu sudah luar biasa tentunya. Tuhan Yesus memberikan cinta kasih kepada orang tua kalian supaya bisa diberikan kepada kalian semua. Jadi kalau kalian sudah ada membantu orang tua, jangan meminta imbalan. Kenapa? Karena orang tua sudah banyak berbuat baik, mereka tidak ada meminta imbalan apapun. Tetapi tetaplah mendoakan orang tua kalian supaya panjang umur, sehat selalu, diberikan murah rezeki dan juga kebahagiaan. Cukup itu saja, ya. Pasti orang tua kalian sudah merasa senang. Kenapa? Karena anaknya senantiasa memberikan doa kepada orang tuanya. Maka adik-adik sekami, yang dapat kita kutip ialah dari ayat firman Tuhan, engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya. Jadi ketika kalian mengundang teman-teman kalian, ketika ada teman kalian tidak memberikan hadiah, kalian bisa senang. Kenapa? Karena doalah yang dipanjatkan, yang diberikan teman kalian kepada kalian semua. Jadi adik-adik sekami, senantiasalah bersukacita ketika kita memberikan cinta kasih tanpa mengharapkan imbalan. Berikan selalu cinta kasih kepada sesama ya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. See you next time. Bye.
Adik-adik sekami, adapun ayat emas yang menjadi permenungan kita selama 1 minggu ini, silakan dibuka kembali Alkitabnya dari Lukas 14 ayat 14. Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau dapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Semoga ayat ini menjadi permenungan kita selama 1 minggu ini. Adik-adik sekami, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang penuh pengasih, kami akan menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami berdoa bagi pemimpin gereja kami. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami mengucapkan syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Di sini Bapa, kami berdoa bagi pemimpin gereja kami. Kami mohonkan berkat-Mu, berikanlah bagi pemimpin gereja kami kesehatan, panjang umur, dan berikanlah mereka juga kesetiaan dalam melaksanakan tugas mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang sakit, Allah Bapa, semoga Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini terbaring sakit, melalui perawatan medis dan juga keluarga yang senantiasa mendukung mereka. Dengan belas kasih mereka bagi saudara-saudaranya, memberikan rasa cinta kasih tanpa mengharapkan imbalan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kedua orang tua kami, Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan kesetiaan dalam mendidik anak mereka. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa, semoga Engkau memberikan mereka di sisi-Mu dan menjadi pendoa kami yang sedang berziarah di dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pendamping dan juga sekami, Allah Bapa, semoga seluruh pendamping di mana saja berada, Engkau berikan mereka kesetiaan dan juga cinta kasih kepada seluruh sekami untuk dapat mewartakan Injil dan juga senantiasa dalam berkat-Mu. Begitu juga para sekami kami, semoga mereka diberikan rahmat kesetiaan dan juga berbelas kasih kepada sesama tanpa mengharapkan suatu hal dan juga imbalan dalam kehidupan mereka. Semoga cinta kasih mereka senantiasa merekat dalam diri mereka masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa, inilah segenap doa dan permohonan kami
kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantaraan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita mengumpulkan persembahan lewat lagu sejuta dan juga 1000. 1, 2, 3 ya. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. 1000, 1000, 1000, 1000, persembahanku adalah 1000. Sering liang
Boleh, ayo sini duduk sama kakak. Nah, sebelum kita memulai undangan, kita siapkan alat dan bahan dulu ya Nicholas. Di sini kakak ada beberapa kertas origami dan ada juga gambar hati yang terbuat dari origami. Ada juga pulpen, lem, dan terakhir gunting. Nah, pertama kita bikin dulu ya bentuk undangannya. Lihat ini Nicholas. Dia bakal seperti ini. Kita cari yang paling panjang. Nah, Nicholas sekarang bisa tidak menggunting kertas ini berbentuk persegi? Ini guntingnya. Kakak akan membuat ini. Nah, sekarang sudah kakak lem nih untuk lapisan keduanya. Kita tempel lagi ya. Tapi warnanya sama Nicholas. Kita ambil warna yang lain ya. Warna yang lain. Nicholas warna apa? Orange. Warna orange. Nah, yuk kita lem ya. Nicholas bisa lem ujung-ujungnya. Coba ya. Sini aja. Ya, lem. Ini aja. Kita satukan ya. Boleh dibagiannya? Dulu. Ya. Nah, terus kertas yang Nicole tadi sudah gunting, kita sejajarkan ke sini. Kita rapikan dulu ya. Kok bisa melem ini? Kurang ke tengah. Iya. Terima kasih Nicholas. Sekarang kita bisa atas. Dulu ya. Nah, yuk coba tempel lagi. tangan ya. Nah sekarang kita tempel ini bentuk-bentuk hatinya Nicholas. Kamu mau tempel di mana saja?
Boleh? Yuk, kakak lem dulu ya. Kakaknya ke kelas. Nah, mana lagi kelas? Kita pakai warna biru ya. Nah, lalu mau dipakai mana lagi? Sini, lihat tengah, sini aja. Nah, mau kita buat tengah berarti. Ya, sini ya. Oke, kita ya. Nah, terakhir. Nah, yang terakhir kita taruh di sini ya. Nah, saatnya kita menulis. Happy birthday. Kalimatnya, halo teman-teman. Halo teman-teman. Jangan lupa datang ya. Nah, kita bikin hari Sabtu. Setuju tidak? Setuju. Hari Sabtu tanggal 27 Agustus. Lokasi kita bikin di gereja kita saja ya. Oke. Gereja Katolik Stasiun Santo Yosef sudah selesai nih Nicholas. Nicholas mau memberikan kepada teman-teman siapa saja? Sekolah dan gereja. Oke, ini jangan lupa serahkan sama mereka ya Nicholas. Sampai jumpa di kreativitas kita minggu depan adik-adik. Dadah. Adik-adik sekami yang menjadi perutusan misionaris kita dalam satu minggu ini adalah memberikan kasih kepada teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di sekolah tanpa mengharapkan balasan. Kasih itu juga kepada ataupun dari teman-teman kita. Mari adik-adik sekami dilaksanakan dalam satu minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik semua, hari ini kita telah selesai Minggu Gembira. Marilah kita menutup Minggu Gembira ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang berada di surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami sudah diajarkan untuk memberi tanpa imbalan. Semoga senantiasa kami menerapkan ini, memberi kebaikan terhadap sesama tanpa mengharapkan imbalan. Ya Tuhan, hanya ini doa kami panjatkan Yesus Kristus, Juru Kami yang hidup. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.